Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ajar Bertam, channel yang mengulas tentang perawatan burung berkicau. Oke, kawan-kawanku semuanya, pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas tentang cendet yang nyepah. Ini teman-teman semuanya pasti ketika punya cendet pernah mungkin sekali atau dua kali atau malah sering sekali mengalami nyepah. Lalu, apa sebenarnya masalahnya? Berbahaya atau tidak nyepah ini bagi kesehatan burung cendet? Oke, baiklah, mari kita ulas bersama-sama. Pada dasarnya, burung cendet itu adalah burung predator. Di alam liar, cendet itu biasa memakan belalang, jangkrik, bahkan burung-burung kecil juga dimakan. Katak yang kecil-kecil itu juga dimakan oleh burung cendet. Jadi kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya cendet itu pemakan daging, di mana tekstur daging itu adalah halus. Jadi ketika tekstur daging itu halus, berarti ada di dalam pencernaannya itu memang spesialis untuk mencerna daging. Jadi kalau perihal cendet nyepah, ini sebenarnya fenomena apa? Oke, ini saya berbagi cerita. Waktu saya kelas 2 SD, itu saya pernah memelihara burung cendet. Dan sejak kelas 2 SD itu saya jadi penghobi burung sampai sekarang. Pada saat memelihara cendet, itu saya beri pakan katak kecil, kadang juga cicak, bahkan juga kelelawar dan juga burung kecil pernah saya berikan kepada cendet saya. Ini bukan kejam ya. Memang pada masa itu, pada zaman itu belum ada toko pakan atau toko jangkrik itu belum ada. Jadi dapatnya EF extra fooding ya dari alam, cari sendiri di persawahan, cari sendiri di kebun, cari sendiri juga di ketika sore di rumah. Nah, ketika saya berikan ekstra fooding dalam jumlah banyak, misalkan saya kasih katak 2 gitu ya, itu pasti akan nyepah. Terus kemudian ketika saya berikan belalang yang keras itu juga nyepah. Kroto pun itu juga nyepah. Jadi yang dikeluarkan ketika nyepah itu saya amati. Ternyata yang dikeluarkan ketika nyepah itu kalau saya beri makan cicak, katak ataupun hewan-hewan yang memiliki tulang, itu yang dikeluarkan lagi adalah tulang belulangnya. Jadi itu sepahnya itu isinya adalah tulang belulang dari makanan yang dia makan. Ketika saya kasih kroto, yang keluar itu adalah induk-induk kroto. Telur-telur kroto itu dicerna. Nah, berkaca dari hal tersebut, itu bisa menunjukkan bahwa sebenarnya cendet nyepah itu tidak masalah. Memang secara alami, makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh si cendet ini yang tidak bisa dicerna oleh pencernaannya itu akan dikeluarkan lagi dalam bentuk sepan-sepan, butir-butiran itu. Jadi kalau cendet teman-teman itu semuanya, cendet teman-teman itu nyepah, itu tandanya ada unsur yang tidak bisa dicerna dalam makanan burung cendet. Kalau bertanya apakah bahaya, tidak bahaya. Itu malah bagus menurut saya. Karena eh, makanan-makanan yang tidak bisa dicerna, yang mungkin dapat membahayakan tubuhnya, ususnya yang halus mungkin, itu dikeluarkan, itu malah bagus. Berarti dia punya suatu sistem proteksi atau pertahanan diri dari makanan. Apa yang tidak bisa dicerna, dikeluarkan lagi. Nah, permasalahannya itu kalau cendet nyepahnya itu adalah nyepah pur. Nyepah pur. Sebenarnya apa yang terjadi kok cendet bisa nyepah pur? Oke, kalau makanan berupa extra fooding yang berdaging itu ada tulangnya. Sedangkan pur kan tidak ada tulangnya. Kenapa cendet itu bisa nyepah? Nah, di sini kembali lagi. Pada dasarnya cendet itu pemakan daging.
pemakan serangga gitu kan. Jadi hal-hal yang bukan daging, bukan serangga itu ada kemungkinan yang tidak bisa dicerna oleh burung cendet. Contoh saja, dalam komposisi pur, misalkan kita ambil saja pur-pur pur ayam atau pur burung yang merek biasa itu, pasti ada butiran-butiran jagung, butir-butiran biji-bijian. Nah, itu tidak bisa dicerna oleh burung cendet. Makanya burung cendet mengeluarkannya lagi karena tidak bisa dicerna. Kalau teman-teman semuanya ingin cendetnya itu tidak nyepah, berarti pandai-pandai dalam memilih pur. Jadi kalau purnya itu teksturnya banyak serat, banyak campuran biji-bijian, itu sudah dipastikan cendetnya pasti akan nyepah. Tapi kalau memilih pur itu yang teksturnya halus, protein misalkan pur protein tinggi dengan teksturnya itu halus dan tidak banyak serat, itu tidak nyepah. Saya contohkan cendet saya ini kalau saya kasih makan makanan pur biasanya itu pasti nyepah karena yang saya berikan itu apa mereknya SKM dari Grotosari. Ada juga butir-butiran jagung di sana. Jadi cendet saya tidak bisa menyerna, akhirnya nyepah. Tapi kalau saya kasih pur yang itu biasanya pelet kecil buat kasih makan udang, pur udang lah yang kandungan protein tinggi itu tidak nyepah. Makannya sedikit, tidak nyepah. Tapi kalau pur yang seperti biasanya itu atau pur yang biasa saya gunakan, dia makannya banyak, tapi banyak yang keluar lewat nyepah itu tadi. Jadi intinya cendet yang nyepah itu tidak bahaya. Secara alami cendet itu nyepah itu untuk pertahanan dari sistem pencernaannya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya kalau cendetnya itu nyepah. Oke teman-teman, itu saja mungkin ulasan saya tentang cendet nyepah. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau cendetnya nyepah, itu normal, itu wajar, dan itu sehat. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.